Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Agatha Mariska Panjaitan, mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika Untirta dengan NIM 2225210001. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai logika matematika, yaitu aturan bukti bersyarat. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar matematika modern. Kita masuk ke PowerPoint-nya. Aturan bukti bersyarat. Terdapat syarat yang harus dipenuhi jika kita ingin menggunakan aturan bukti bersyarat. Syarat yang pertama, aturan bukti bersyarat bisa digunakan jika konklusi argumen berupa implikasi. Lalu, prosedur pembuktian aturan bukti bersyarat yaitu menarik pendahulu dari konklusi itu menjadi premis baru. Kemudian, kita kerjakan dengan menggunakan aturan-aturan yang telah dipelajari. Lalu, kita kerjakan sampai kita temukan pengikut dari konklusi. Hal mendasar dari aturan bukti bersyarat ini adalah kita harus perhatikan bahwa konklusinya ini berupa implikasi. Lalu setelah bentuk konklusinya ini berupa implikasi, maka pendahulunya kita tarik menjadi suatu premis yang baru atau premis tambahan. Contohnya, jika A maka F, maka kita tarik A ini sebagai premis. Kemudian, kita kerjakan hingga di baris terakhir kita harus menemukan si F, yaitu konklusi. Jika sudah ketemu, kita bisa membentuk implikasi, yaitu jika A maka F, sebagai konklusi dari argumen tersebut. Kemudian, ini ada contoh yang harus kita buktikan. Buktikan kesahan argumen berikut dengan aturan bukti bersyarat. Jika A atau B, maka C dan D. Lalu, jika D atau E, maka F. Konklusinya, jika A, maka F. Premis yang pertama dari contoh ini, kita tahu bahwa A atau B, jika A atau B, maka C dan D. Premis yang kedua, jika D atau E, maka F. Perhatikan bahwa konklusinya yaitu jika A maka F sudah merupakan implikasi, di mana A sebagai pendahulunya dan F sebagai pengikutnya. Sehingga aturan bukti bersyarat pada contoh ini bisa kita gunakan. Kita ingat caranya itu menarik pendahulu dari konklusi, yaitu A, menjadi premis baru. Maka yang ketiga, A sebagai premis tambahan. Lalu kita kerjakan di slide berikutnya. Lalu kita tuliskan lagi nomor 1, yaitu premis pertama. Jika A atau B, maka C dan D. Nomor 2, yaitu premis kedua. Jika D atau E, maka F. Nomor 3 yaitu premis ketiga.
yaitu A tadi sebagai premis tambahan. Kemudian, kita ingin mengoperasikan A ini. Apakah kita bisa mengoperasikan A ini dengan premis pertama? Tidak bisa. Dengan premis kedua, juga tidak bisa. Maka kita harus melakukan suatu aturan, yaitu kita bisa melakukan aturan penambahan. Sehingga dihasilkan A atau B dengan aturan 3 penambahan. Dengan begitu, kita bisa mengoperasikan nomor 4 ini dengan premis pertama, yaitu ada yang dinamakan dengan aturan ponendo-ponens. Aturan ponendo-ponens, jika A maka B itu merupakan premis pertama dan premis keduanya A, akan dihasilkan B. Begitu juga polanya untuk nomor 1 dan 4 ini. Jika A atau B, maka C dan D, premis keduanya A atau B. Maka sesuai aturan ponendo-ponens akan dihasilkan C dan D dengan menggunakan aturan 1,4 aturan ponendo-ponens. Kemudian C dan D. Apakah C dan D bisa dioperasikan dengan nomor 1? Tidak. Lalu, apakah C dan D bisa dioperasikan dengan nomor 2? Tidak. Maka kita harus melakukan penyederhanaan. C dan D. Kita bisa menyederhanakannya. Kita bisa memilih menjadi C atau kita bisa memilih menjadi D. Di sini saya akan memilih menjadi D karena saya mau mengoperasikan nomor 5 ini dengan nomor 2, yaitu premis kedua. Maka akan dihasilkan D dengan aturan 5 penyederhanaan. Kemudian D. Apakah D bisa dioperasikan dengan premis pertama? Tidak. Lalu, apakah D bisa dioperasikan dengan premis kedua? Belum. Kita harus melakukan suatu aturan penambahan. Sehingga nomor 7 itu didapatkan D atau E dengan aturan 6 penambahan. Dengan demikian, kita bisa mengoperasikan D atau E ini dengan premis kedua. Lagi-lagi polanya bisa kita selesaikan dengan aturan ponendo-ponens. Jika D atau E, maka F, premis keduanya D atau E. Maka akan dihasilkan F dengan aturan 2,7 ponendo-ponens. Premis pertama sudah kita pakai, premis kedua sudah kita pakai, dan premis ketiga pun sudah kita pakai. Setelah kita sudah temukan F-nya dan semua premis 1, 2, 3 telah terpakai, kita bisa membentuk implikasi, yaitu jika A maka F sebagai konklusi dari argumen tersebut dengan 3,8 aturan bukti bersyarat. Pada langkah terakhir ini, kita juga hanya menulis premis 1 dan 2. Mengapa 3-nya tidak ikut? Karena pada soal premis aslinya itu hanya ada 2. Sehingga di langkah terakhir pembuktian kita tidak perlu menuliskan premis tambahan. Sehingga contoh ini terbukti benar. Sekian dan terima kasih.